Bahkan satu ketika tibalah pada saat yang begitu sulit luar biasa. Tanpa diduga, maka Rasulullah SAW pada waktu itu diumumkan kepada 1.000 orang pada waktu itu. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa pada zaman Rasulullah SAW, yakni yang disebut dengan peristiwa Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Perang Khandaq atau Perang Ahzab itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Berawal dari sebuah gagasan suku Yahudi Bani Nadir yang menyampaikan idenya kepada musyrikin Quraisy. Intinya bahwa mereka akan memerangi Rasulullah SAW dengan kaum muslimin agar dakwah Islam di Madinah itu secepatnya bisa dihentikan. Dan ide itu disambut baik oleh musyrikin Quraisy. Pada akhirnya terjadi kesepakatan, maka terkumpullah sebuah pasukan besar, kurang lebih sekitar 10.000 pasukan, 4.000 dari musyrikin Quraisy, 6.000 dari orang Yahudi Bani Nadir, Bani Qutofan dan Bani Murrah pada saat itu. Tentu pasukan 10.000 orang pada zaman itu bukan pasukan yang sedikit, karena kalaupun dijumlahkan seluruh penduduk Madinah tidak akan sampai kepada jumlah sebesar itu, yakni 10.000 orang. Maka hal itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW segera melakukan musyawarah dengan para sahabat terkait dengan rencana yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy dan orang Yahudi itu. Maka disampaikanlah kepada sahabat, dan ada seorang sahabat yang menyampaikan gagasannya, usulannya. Wahai Rasulullah SAW, bangsa kami kalau menghadapi kekuatan musuh yang sangat besar, maka kami biasa menggali parit di perbatasan kota kami. Ide itu disampaikan oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan ide dari Salman Al-Farisi itu diterima oleh Rasulullah SAW, maka dinamailah perang itu yang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Parit. Maka segera Rasulullah SAW menginstruksikan kepada seluruh sahabat untuk menggali parit. Yang Rasulullah SAW putuskan menggali parit itu di sebelah utara kota Madinah, karena pada waktu itu di arah-arah yang lain Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung batu, dikelilingi oleh kebun-kebun kurma, maka tidak memungkinkan mereka akan datang kecuali dari sebelah utara Madinah. Maka Rasulullah SAW menugaskan setiap 10 orang sahabat untuk menggali parit seluas 4 hasta pada waktu itu. Tetapi dalam kondisi yang sangat sulit, karena pada saat itu kondisinya sedang paceklik, sedang krisis, sehingga dikenal bahwa itu adalah disebut dengan Jaisul Usroh, tentara yang serba sulit, sementara kekuatan musuh itu luar biasa. Maka digalilah parit itu pada pagi hari sampai sore harinya, para sahabat menggali parit. Dan luar biasa pada saat itu, dimana karena musim paceklik, musim kesulitan, maka bisa dibayangkan mereka itu biasa mengkonsumsi bekal makanan hanya segenggam makanan setiap orangnya. Bahkan satu ketika tibalah pada saat yang begitu sulit luar biasa. Di tengah-tengah mereka menggali parit itu, mereka dalam keadaan lapar, sehingga hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengalami hal yang sama. Pada saat itu Rasulullah sampai 3 hari tidak makan. Dan Rasulullah dengan para sahabat mengganjal perutnya dengan batu. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Melihat kondisi yang seperti itu, dia bergegas pulang ke rumahnya, berbicara kepada istrinya. Maka didapati 1 sok gandum dan seekor anak kambing yang masih muda. Maka disembelih dan dipasak. Setelah itu datanglah kepada Rasulullah SAW dengan berbisik kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW, istri saya telah memasak di rumah, maka kami mengundang baginda Rasul dengan hanya beberapa orang sahabat saja untuk datang ke rumah.
Maka Nabi bertanya, berapa banyak yang dipasak? Maka dia sampaikan, hanya 1 sok gandum dan seekor kambing yang masih muda. Tanpa diduga, maka Rasulullah SAW pada waktu itu mengumumkan kepada para sahabat. Ada sekitar 1000 orang sahabat. Rasul menyatakan, wahai para sahabat, berbahagialah karena sekarang Jabir bin Abdullah mengundang kita untuk makan di rumahnya dan istrinya telah memasak makanan untuk kita. Ada sekitar 1000 orang, maka tentu itu hal yang mengagetkan bagi Jabir bin Abdullah. Makanan yang kira-kira cukup 5-7 orang ini diumumkan kepada 1000 orang pada waktu itu. Singkat cerita bahwa ternyata dengan jamuan makan pada waktu itu yang hanya cukup 5-7 orang, ternyata itu cukup dengan 1000 orang. Artinya apa? Maka teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan memberikan kecukupan kepadanya. Artinya Rasulullah, para sahabat pada waktu itu sampai kepada suatu keyakinan yang luar biasa, yakni derajat tawakal. Tawakal tentu tidak mudah, karena tawakal itu lahir dari keyakinan. Keyakinan yang kuat maka akan melahirkan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat maka tentu akan melahirkan tawakal. Ketika iman kita mantap, iman kita kokoh, keyakinan kita kuat, maka kita termasuk orang yang akan senantiasa menyandarkan, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemui kesulitan, kesukaran di dalam hidup, maka hanya satu, bertawakallah kepada Allah. Tapi orang tidak mungkin bisa tawakal kalau dia imannya lemah, kalau imannya keropos. Tapi orang itu akan sampai kepada level tawakal ketika imannya kuat, imannya kokoh, maka dia akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu datanglah pasukan yang 10.000 itu. Apa yang terjadi? Diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Dinyatakan ketika orang-orang yang beriman itu melihat Al-Ahzab, pasukan musuh yang 10.000 itu, maka mereka menyatakan, Allah dan Rasulnya telah menjanjikan kepada kami. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang luar biasa, bukan ciut, bukan takut, tapi justru mereka meyakini betul bahwa ini adalah janji Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik itu melihat pasukan yang seperti itu, mereka menyatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami, kata mereka, kecuali hanya tipuan belaka. Artinya satu peristiwa yang sama tapi direspon, disikapi yang berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah keimanan. Yang membedakan adalah keyakinan. Karena satu hal, bahwa bagi orang yang percaya, bagi orang yang kokoh imannya, bagi orang yang kuat imannya, maka mereka tidak butuh penjelasan. Tapi bagi orang yang imannya lemah, bagi orang yang di dalam hatinya penuh dengan penyakit, maka tidak akan pernah cukup dijelaskan sebanyak apapun. Penjelasan tidak akan mencukupkan dia yakin, maka dia tetap dalam keraguan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.